Iya, ini kan sudah mau Natal. Natal, tapi kan sebetulnya ada Advent. Masa Advent. Iya. Terus tadi kita kan sudah Nemu di jalan di sana terus kita harus membuat kita membuat tunggul ise. Tahun lalu kan sudah pernah. Nah, lalu kita mau bikin juga. Saya juga udah cari ininya. Oh iya. Yang buat. Oh sudah. Oh Perlengkapannya. ya. Iya, ini ya seadanya nanti kan bisa nanti kan disusun di sini nanti ya. Kita tata gitu. Gimana gitu. Ini digeser apa enggak? Boleh saja. Agak ke sana saja. Ya. Iya, ini kan. Nah, ini Jadi itunya. iya, nanti disusun gimana gitu loh. Disusun apa? Mana ini dulu. Yang penting Mau dipakai dua-duanya apa satu aja? Yo, dicoba saja nanti. Tembak isi ulangnya di situ Iya, Pak? iya. Iya. Ini papa lagi bikin tunggul ise. Iya. Buat yang lomba besok. Iya, lomba besok. Nah, nih. Itu buat corona ya? Corona bukan corona. Apa? Corona Advent. Oh, corona Advent. Kalau corona beda ini Pak. Oh. COVID ya. Iya. Udah kamu bikin ini, papa bikin tunggul ise ini. Ya. Nah, ini. Sih Om. Weh, lo sini. Kakak. Oh, ya sini. Masuk. Wah, baru membuat tunggul ise, Om dan Tante. Kamu dari mana? Dari rumah? Iya. Oh, Bapak Ibu sehat? Ya. Oh iya. Mau bantu tunggul ise? Mau. Oh iya. Nah ini kakak bikin apa? Ini kakak lagi buat Corona Advent, tapi bukan Corona yang virus. Om, tunggul isai itu apa sih Om? Oh, tentang tunggul ise ya tadi tanyanya ya, Flo. Oh iya, tunggul ise itu seperti apa ya? Pohon tapi kering, tidak ada daunnya. Ini menandakan tentang kehidupan. Nah, tunggul ise itu ada 24 hari. Jadi dari Advent pertama sampai hari ke-24. Nah, nanti ini loh, Tante sudah menyiapkan juga. Misalnya hari pertama lambangnya apa? Setiap hari ada temanya. Nah, setelah doa di gereja juga ada, di keluarga juga bisa. Tema pertama misalnya ini tahun yang lalu ini tentang penciptaan. Oh, lambangnya apa? Bintang. Nah, terserah nyandarkannya di atas atau di mana. Sandarkan. Gitu, Flo. Jelas belum? Belum ya? Belum. Oh, karena belum jelas tunggul ise itu apa? Itu dicanda-candain. Oh, tante. Oh. Nah, sekarang gini supaya tidak hanya frater ya. Oh iya. Tiap hari nyandain. Ya. Malam frater. Halo Pak Tono, ya. Anak-anak sama ponan saya Flo ini belum jelas apa itu tunggul ise. Tunggul isai. Frater yang menjelaskan ya. Nyiapkan laptop, nanti video call pakai laptop supaya anak-anak kan jelas semua. Kalau frater yang menjelaskan lebih jelas. Gitu ya, Ter ya. Supaya lebih jelas dan lebih mudah, ini Romogram sudah membuat video singkat untuk menjelaskan tentang tunggul isai. Nanti akan saya kirimkan ke jenengan ya. Nanti jenengan bersani untuk dapat mengerti apa itu tunggul isai. Oke. Ya, sebentar, Ter. Tolong menyiapkan. Makasih, frater. Ya, Oke, monggo Pak Tono berkata. Halo semuanya, saya tuh ditanya oleh Uman, tunggul isai itu apa toh? Tunggul isai adalah sebuah tradisi yang muncul dari kutipan kitab suci, yakni kitab Nabi Yesaya bab 11 ayat 1-4.
Dalam kutipan kitab suci itu dinubuatkan oleh Nabi Yesaya bahwa akan datang seorang raja damai dari tunas Isai atau tunggul Isai. Kita tahu Isai adalah bapaknya Daud. Daud ini adalah seorang raja yang membawa Israel pada zaman kejayaannya. Raja yang masyhur, raja yang ditakuti oleh bangsa-bangsa lain. Maka ketika bangsa Israel dibuang ke tanah pembuangan, mereka merindukan masa-masa zaman Raja Daud ini. Nah, dalam tradisi selanjutnya, kita ngerti bahwa Yesus yang kita imani sebagai Mesias itu adalah seorang juru selamat yang merupakan keturunan dari Daud. Kitab suci juga mengatakan bahwa Mesias akan hadir dari keturunan Daud. Disinilah letak hubungan erat benang merah antara Yesus dengan Isai. Pada abad pertengahan, gereja itu kemudian memperkaya tradisinya. Salah satunya adalah di setiap bangunan gereja biasanya ditemukan sebuah ornamen berbentuk pohon beranting yang berasal dari Isai yang sedang terbaring. Ranting-ranting ini kemudian memuat simbol-simbol di dalam kitab suci Perjanjian Lama dan kitab suci Perjanjian Baru. Lalu di atasnya yang paling bagian atas simbolnya adalah gambar Maria dan Yusuf. Simbol ini kemudian dimaknai sebagai pohon atau tunggul Isai, di mana merangkum semua nubuat tentang kehadiran Sang Juru Selamat yang termuat dalam entah kitab suci Perjanjian Lama, Deuterokanonika maupun kitab suci Perjanjian Baru. Pada perkembangannya, orang-orang kemudian membuat pohon Isai ini sendiri-sendiri yang didoakan kemudian pada masa Advent sebagai bentuk penghayatan umat menantikan kehadiran Yesus Sang Juru Selamat yang lahir ke dunia. Lalu bagaimana caranya membuat tunggul Isai? 1. Keluarga harus menyiapkan pohon beranting, entah itu pohon hidup, entah itu pohon buatan. Ranting-ranting itu nantinya dipakai untuk menempelkan simbol-simbol. 2. Keluarga kemudian membuka dan membaca kitab suci. Setiap hari ada kutipan kitab suci yang harus dibaca. Dari kutipan kitab suci itu, keluarga kemudian menentukan simbol apa yang mau dipasang. Misalnya, kutipan kitab suci itu mengatakan tentang kisah penciptaan. Maka simbol yang dibuat bisa jadi bumi, bisa jadi matahari, bulan, hewan, air, tumbuh-tumbuhan, atau yang lain. 3. Setelah selesai membaca kitab suci, keluarga kemudian membuat simbol itu, entah dengan menggunakan kreativitas menggambar atau mewarnai atau mencari di dalam internet. Yang keempat, setelah itu keluarga mendoakan doa persembahan tunggul Isai. Nah, di dalam doa itu ada kesempatan untuk menempelkan simbol-simbol tadi ke dalam ranting-ranting yang telah disiapkan. Yang kelima, doa ini didoakan di dalam masa Advent dari tanggal 1 sampai tanggal 24 sebagai bentuk penantian kita, persiapan batin kita untuk menyambut Tuhan Yesus yang akan lahir ke dunia. Selamat berdoa.